Saat ini Anda menyaksikan Property Point on Location bersama saya Dina Gurning. Pembangunan Transit Oriented Development atau TOD semakin masif dengan dua infrastruktur transportasi massal baru di Indonesia, yakni LRT Jabodebek dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua transportasi massal ini diharapkan akan membuat pembangunan dengan konsep TOD semakin masif di Indonesia, terutama di Jakarta yang sudah semakin padat dan juga kota-kota penunjangnya. Nah, bicara soal konsep properti dengan TOD ini, salah satu BUMN yang mengembangkannya adalah PT Adi Komuter Property Tbk atau ADCP yang juga disebut dengan LRT City. Dan untuk berbicara mengenai perkembangan dari proyek-proyek atau produk-produk dari LRT City sendiri, sudah bersama dengan kami Direktur Utama PT Adi Komuter Property Tbk, Bapak Rizkan Firman. Halo, apa kabar Pak Rizkan? Kabar baik dan sehat. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sama-sama. Pak. Oke, kalau kita bicara soal properti dan konsep TOD begitu, ini sebuah terobosan yang luar biasa, terutama mengingat Jakarta ini semakin padat. Betul. Tapi ini tentu berkaitan dengan yang namanya pengelolaan. Mungkin boleh diceritakan Pak, bagaimana pengelolaan yang sudah dilakukan oleh LRT City dengan menerapkan TOD di produk-produk propertinya. Oke, jadi bisa kami sampaikan bahwa kita cerita mengenai Adi Komuter Property dulu ya. Adi Komuter Property ini adalah perusahaan pengembang properti yang berbasis konsep Transit Oriented Development, di mana seluruh proyek-proyek yang kami kembangkan ini selalu terkoneksi dengan stasiun transportasi massal. Sebagian besar memang ada di LRT, lalu juga ada di komuter line dan juga ada bus rapid transit. Nah, jadi pengembangan properti kami memang direncanakan untuk bisa memiliki akses ke stasiun transportasi massal seperti LRT, dan di sana kami mengembangkan properti dengan konsep mixed use development yang terintegrasi antara stasiun LRT atau komuter line atau bus rapid transit dengan area pengembangan properti kita. Oke, baik. Lalu kalau dilihat memang sudah ada berapa proyek Pak yang sudah berjalan? Kalau saat ini untuk property development kami ada 12 proyek yang khusus di area Jabodetabek. 8 diantaranya itu terkonek dengan LRT station. Lalu ada 2 yang terkoneksi dengan komuter line, dan 1 terkoneksi dengan bus rapid transit. Oke, baik. Kalau pengamatan kami di lapangan, sebenarnya masyarakat ini cukup animonya untuk melihat properti yang dibangun dengan konsep TOD ini cukup tinggi begitu animonya. Tapi kalau dari penemuan LRT City, bagaimana respons masyarakat, terutama terhadap produk-produk LRT City yang memang sudah siap untuk ditempati begitu? Animo masyarakat tentunya sangat tinggi dengan kondisi bahwa Jakarta ini megapolitan yang sudah bertahun-tahun mengalami problematika kemacetan. Betul. Jadi memang masyarakat ini menunggu adanya sarana transportasi massal yang bisa mengurangi beban waktu dan biaya yang selama ini dialami oleh masyarakat. Jadi salah satunya adalah dengan nantinya beroperasinya LRT ini bisa memecahkan permasalahan yang sudah bertahun-tahun tersebut. Dan properti yang kami kembangkan di titik-titik stasiun itu juga menjadi jawaban untuk masyarakat yang ingin menikmati secara langsung ya. Karena orang yang optimal bisa menikmati hemat waktu dan biaya tenaga itu ketika mereka tinggal yang berdekatan dengan lokasi stasiun. Salah satunya adalah produk kami di LRT City. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara soal properti ini kan pasti berkaitan dengan yang namanya target pasar begitu ya Pak, customer. Kira-kira kalau dari LRT City sendiri yang sampai saat ini sudah ada beberapa juga yang sudah beroperasi, sudah ada juga yang ready untuk ditempati, target pasar terbesar LRT City, produk-produk LRT City itu siapa Pak? Secara segmen ini dari sisi harga memang kami menyasar middle. Dan produk yang kami luncurkan ini memang masih fokus untuk huniannya itu di unit yang studio dan one bedroom, dan memang peminat yang terbesar di sana. Dan pembelinya itu sebagian end user, sebagian besar lagi investor.
Oke, end user berarti yang memang akan menggunakan properti itu Akan ya membeli untuk ditempati. betul, dan juga investor ini berarti untuk diinvestasikan. Yes, ya, Oke, betul. baik. Sampai saat ini mungkin boleh disebutkan Pak kurang lebih persentase dari okupansinya begitu yang sudah dibeli unit-unitnya. Sudah berapa persen Pak sejauh ini? Kalau untuk terjual ya, kalau terjual itu memang dari 12 lokasi ini kami baru mengembangkan satu tower dari 5 sampai 6 tower dalam satu proyek. Karena kawasan yang kami kembangkan itu rata-rata luasnya 4 sampai 6 hektar. Nah, dari tower-tower pertama ini rata-rata penjualannya sudah ada yang sudah sold out dan ada yang 50 sampai 60% terjual. Nah, untuk yang sudah selesai dan serah terima itu ada 4 proyek, satu di Bekasi Timur, lalu di Jati Bening, lalu ada di Sentul, dan satu lagi office tower di MT Haryono. Dan kalau dilihat dari sisi okupansi, untuk Jati Bening, untuk tower pertama itu sekitar 70% sudah terokupansi oleh penghuni. Yang lain range-nya di antara 40 sampai 50%. Kalau untuk kantor, office tower yang kami develop di MT Haryono itu sudah teroccupied 100%. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap produk-produk ini cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi. Oke, kalau kita bicara properti, selain kita bicara segmen, kita juga bicara soal harga. Saya sudah riset-riset sedikit nih Pak, produk-produk LRT City. Misalnya contohnya LRT City yang masih di Jakarta, Ciracas yang baru saja jadi. Ini range-nya kalau tidak salah, ukuran studio itu mulai dari 700 juta begitu. Begitu juga dengan yang Jati Bening, meskipun sudah masuk Bekasi ya Pak ya, itu ya? Iya, Bekasi, perbatasan. Perbatasan dengan Jakarta, tapi harganya juga tidak jauh berbeda begitu. Ukuran studio itu 700 juta. Kira-kira apakah dengan range harga sekian ini menjadi tantangan tersendiri bagi LRT City untuk memasarkan produknya ke pasaran? Jadi challenge kami memang tentunya diawali dengan harga tanah ya. Ya. Harga tanah semakin dekat dengan Jakarta memang harga tanah itu memang tinggi. Jadi kita untuk mengejar harga yang bisa terserap untuk segmen middle itu menjadi challenge sebenarnya. Tapi kita ada beberapa proyek yang juga terkonek dengan LRT yang range harganya itu masih bisa diabsorb oleh market mulai dari 400 jutaan. Jadi ada di Cibubur, ada di Bekasi Timur, dan beberapa lokasi lain yang juga terkoneksi dengan transportasi massal lain seperti komuter lain dan bus rapid transit ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa harga kami masih bisa diabsorb oleh para millennials sebenarnya, karena lokasi saat ini sudah tidak menjadi masalah karena semuanya sudah terkoneksi dengan stasiun LRT. Bahkan seperti di Bekasi, orang tinggal di Bekasi sekarang di salah satu proyek kami di Bekasi Timur, karena sudah terkoneksi dengan LRT, tidak ada masalah lagi dengan jarak. Karena hitungannya sudah waktu yang sangat singkat sehingga tidak menjadi kendala untuk tinggal di Bekasi Timur. Oke, gitu. Baik. Itu yang jaraknya lumayan jauh atau lokasinya dari kota penunjang ibu kota DKI Betul. Jakarta. Yang selama ini mungkin Bekasi Timur itu ke tengah kota Jakarta butuh waktu sampai 2,5 jam bahkan itu 2,5 jam pada saat traffic. Sekarang dari Bekasi Timur sampai Duku Atas itu hanya butuh waktu 45 menit. Ya. Jadi kalau dari Bekasi Timur ke Cawang mungkin setengah dari 45 menit itu sudah sampai ke Jakarta ya. Jadi bayangkan betapa efisiennya waktu, termasuk juga biaya harusnya.